Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba', pertama dan yang terutama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah. Berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya, kita masih bisa menikmati indahnya suasana Ramadan 1438 Hijriah, tepatnya tanggal 20 Ramadan pada hari ini. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Rasanya baru beberapa hari kita berpuasa, tiba-tiba sudah hitungan ke-20. Begitulah hakikatnya kehidupan ini. Setelah 20 meluncur terus, masuk 25, tidak terasa takbir berkumandang di masjid, pertanda lebaran pun sudah masuk. Hidup pun begitu bapak-bapak, saudara-saudara. Enggak terasa minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti tahun berikutnya. Tidak terasa tiba-tiba kita udah mati aja enggak bilang-bilang. Kita baru jumpa. Bapak semalam udah mati pak. Yang mana yang jumpa cerita dia mati? Iya, kok diam-diam aja nggak bilang-bilang. Memang begitulah pak keadaan. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dituntut untuk istiqomah mengamalkan Al-Quran, memperjuangkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, meneladani kehidupan Rasul, keluarga dan para sahabatnya. Maka saya pastikan kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah, baik di dunia, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Kajian kita hari ini adalah bicara tentang amal soleh. Dengan amal soleh, dunia ini berada dalam genggamanmu dan surga Allah itu akan menjadi milikmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan pahala lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Di sinilah kata kunci tadi. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepadamu kehidupan yang baik, kemudian balasan pahala tentu yang lebih baik. Artinya Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beramal soleh. Tinggal apakah kita termasuk orang yang mau menerima tawaran dari Allah ini, ataukah kita termasuk orang yang tidak mau menerima tawaran. Kalau kita bicara amal soleh, secara pengertian adalah segala perbuatan yang tidak merusak ataupun perbuatan yang baik. Perbuatan amal soleh adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat. Perbuatan amal soleh adalah perbuatan yang dilandasi iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah sholat zuhur yang berbahagia, para pemirsa TVmu di mana saja berada yang kami hormati dan kami muliakan. Untuk mencapai target kebahagiaan di akhirat dan kenikmatan surga di akhirat dan kebahagiaan di dunia, ada dua
kesalehan yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus saleh sebagai hamba Allah. Yang kedua, kita harus saleh sebagai khalifah Allah. Di satu sisi kita perannya adalah sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi sebagai hamba, Allah menciptakan kita untuk beribadah. Maka tentu diharapkan kepada kita seluruh aktivitas hidup kita selama 24 jam harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu tarikan napas pun yang keluar dari hidung dan mulut manusia yang tidak bernilai ibadah. Maka ibadah itu ada namanya ibadah mahdoh, ada ibadah ammah. Dua-duanya kita harus saleh. Kalau ibadah ammah itu adalah segala yang diizinkan Allah kita kerjakan, diawali dengan doa, maka dia akan bernilai ibadah. Kemudian nanti ada ibadah khusus. Jadi ibadah umum itu segala aktivitas. Kalau kita mau tidur, bacanya sebelum tidur baca doa, maka tidurnya adalah ibadah. Andaikan ditakdirkan tidak bangun lagi, maka matinya adalah mati ibadah. Kemudian andaikan kita keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ternyata di perjalanan ditakdirkan mati, maka matinya dalam ibadah. Bahkan menurut Islam, masuk toilet atau kamar mandi, kalau masuknya baca doa, dinilai beribadah, walaupun aktivitasnya hanya termenung untuk melepas kepergiannya. Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal khaba'is. Sepanjang bertarung di situ dinilai ibadah. Andaikan mati di dalam ibadah. Malaikat pun diskusi, "Mas, matinya macam mana?" Mati ibadah. Kenapa? Sebelum masuk baca doa. Bagaimana supaya seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah. Kemudian yang kedua adalah ibadah mahdoh, ibadah khusus. Ya, untuk mencari kesalehan itu, bagaimana kita supaya mampu untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Termasuk di dalamnya adalah sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Bagi kita yang sudah terbiasa sholat dan memang sudah patuh kepada Allah, mari kita coba tingkatkan, kerjakan sholat fardu di awal waktu, dikerjakan secara berjamaah, diiringi dengan sholat sunat rawatib. Karena itu adalah kemestian bagi kita. Karena seorang Ibnu Maktum yang buta pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya ini buta." "Jelas," kata Nabi, "aku tahu kau buta. Kemudian di samping saya buta, tidak ada yang menuntun saya untuk berjalan ke masjid. Andaikan boleh ya Rasul, berikan keringanan bagiku untuk sholat sendiri di rumah." Rasul hanya bertanya, "Hai Ibnu Maktum, apakah kamu dengar azan dikumandangkan Bilal?" "Kalau itu jelas ya Rasulullah, karena suara Bilal itu sangat keras dan lantang sehingga jelas dengar ke rumah saya." Maka kata Nabi, "Wajib kau datang ke masjid ini sekalipun dengan bersusah payah." Kadang-kadang orang Islam cepat memahami hadis ini sehingga menyimpulkannya salah. Kesimpulannya apa? Yang buta wajib, Pak, yang tak buta tak wajib. Pada hakikatnya kalau yang buta wajib, apalagi yang tidak buta. Tapi kayaknya kita memilih, memang umat Islam hari ini mendekati kebutaan dulu baru ke masjid. Usia-usia 60 mulailah itu, 65, rematik sudah muncul, kaki nggak bisa lagi dilipat ke belakang, dimakannya 2 tempat ke samping. Tapi najir ikhlas saja, karena memang tidur pun masih ada peluang, karena masjidnya besar kan gitu kan. Yang udah mulai sesak napas, berdatangan lah itu. Dengan demikian sudah mulai bermasalah. Dibuka Quran, udah menyatu baris pertama dan ketiga, barulah datang ke masjid. Dengan demikian tentu ini hal yang salah. Kalau yang buta saja diwajibkan oleh Allah, apalagi kita yang tidak buta. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah solat zuhur yang berbahagia, para pemirsa TVmu di mana saja beranda yang kami muliakan. Kemudian yang terpenting juga bahwa kita tentu mendapatkan ungkapan dari Nabi, as-salatu mikrajul mukminin.
Solat itu adalah mikratnya orang-orang beriman. Dengan demikian tentu kita diharapkan supaya bisa untuk memahami bahwa kita solat di bumi, tapi pada hakikatnya kita berdialog langsung dengan Allah. Dan dengan demikian kita harus menjadi manusia langit. Manusia langit itu identik dengan malaikat. Malaikat tidak pernah melakukan kesalahan. Maka orang yang solatnya berterima di sisi Allah, maka dia tetap bermain-main di bumi, tapi sifatnya sudah sifat manusia langit atau sama dengan malaikat, tidak pernah melakukan kesalahan. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Inilah yang menjadi pertanyaan, solat kita sekarang posisinya di mana? Apakah di bumi atau di awang-awang atau sudah sampai ke Sidratul Muntaha? Tetap kita berada di bumi, tapi sifatnya sudah sifat malaikat, tidak tertarik lagi melakukan kesalahan. Kalau ada ibu-ibu yang rajin solat, ibadah enggak pernah tinggal, puasa jalan terus, zakat dibayar, haji udah 2 kali, umroh tiap tahun, tapi rasa iri hati, dengki masih ada dalam dirinya. Orang beli tikar, dia sesak napas. Orang beli kursi Jepara, opname dia seminggu. Orang beli mobil baru, hampir sakaratul maut, ditalkinkan sama keluarganya. Kenapa? Karena dia belum bisa membersihkan hatinya. Ada kadang-kadang orang bertanya, Ustadz, kurasa percuma aja bapak sama ibu tuh sholat. Kenapa percuma? Padahal dia selalu sholat. Ngaji dia kalau ada ustadz ngangguk-ngangguk kerjanya. Tapi ternyata mulutnya tetap seperti ember juga nyaku tengok. Kalau cakap menyakitkan ustadz. Bagus macam aku, enggak sholat tapi tak menyakiti orang katanya. Bagus pula katanya macam dia. Bapak itu pun percuma itu sholat. Kenapa? Setiap bicara menyakitkan, awak hampir dibantingnya. Syukur dia sholat, sehingga bicara ajanya yang kasar. Saya sempat dia enggak sholat, pecah kepala kau dibuatnya. Dengan demikian artinya apa? Bahwa memang sholat itu harus mampu membentuk karakter. Innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah manusia-manusia yang terbaik. Sholat yang wajib dalam rangka kesalehan harus ditambah dengan sholat duha, minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Kemudian baca Quran harus menjadi kebiasaan bagi kita. Baca Quran tidak perlu banyak-banyak, 1 juz 1 hari cukup. One day one juz, nggak usah banyak-banyak pak, 1 juz saja. Ya, jadi kadang-kadang kita bertanya kepada orang Islam, dari Ramadan yang lalu ke Ramadan hari ini, berapa juz yang dibacanya Al-Quran? Idealnya itu Al-Quran itu hatam selama 1 tahun. Tapi ternyata banyak orang yang tidak menghatamkannya. Jangankan sekali sebulan, sekali 2 bulan pun tidak. Jangankan sekali 2 bulan, sekali 6 bulan pun tidak. Jangankan sekali 6 bulan, sekali setahun pun tidak. Jadi saya bilang, sekarang semangatnya budayakan diri untuk tertarik membaca Quran. Dekatkan dirimu dengan Al-Quran. Kalau bisa sekali sebulan hatam. Tak bisa sekali 2 bulan, nggak bisa sekali 6 bulan, nggak bisa sekali setahun. Sekali setahun nggak bisa, mati aja lah kau. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, para pemirsa TV-mu di mana saja berada yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian tentu juga harus kita bangun kesalehan dengan gemar berimpak dan bersedekah. Tiap hari kita sholat bakul lewat. Kalau kita sholat tarawih, kota impak di mana-mana. Mari kita perbanyak sedekah. Memang ada hadis bahwa senyum itu adalah sedekah. Benar, tapi jangan salah alamat. Begitu bakul lewat, disenyuminya 3 kali. Kenapa kau kata kawan? Kata Ustadz, senyum sedekah. Itu tidak boleh. Yang senyum sedekah, saya senyum kepada bapak ibu senyum, itu namanya senyumnya berbalas jadi sedekah dia. Pertanyaannya, kapan kira-kira bakul itu bisa membalas senyum bapak? Takkan pernah, maka jangan coba-coba sedekah dengan senyum. Kemudian tidak boleh sedekah dengan anak yatim yang lapar.
Didatangi anak yatim, lapar kau nak? Iya bu, udah mau mati aku. Senyum ya sayang. Kenapa bu? Ibu mau sedekah senyum sama kau. Gila ibu, dikatanya. Masa orang lapar disuruh senyum? Kemudian yang ketiga, tidak boleh senyum-senyum sama istri orang dan suami orang, karena itu bahaya. Dan yang keempat, senyum yang dilarang dalam Islam adalah senyum-senyum sendiri, karena itu tanda-tanda gila juga itu. Nah, jadi dengan demikian mari kita tingkatkan infak dan sedekah kita di bulan Ramadan. Kemudian sempurnakan dengan sholat tahajud, puasa Senin Kamis dilaksanakan. Dengan demikian tentu kita membantu saudara-saudara kita mau, maka itu sudah membangun kesalehan sebagai hamba. Ketika itu dilakukan dengan ikhlas, saya pastikan surga Allah menjadi milik kita. Pertanyaannya Ustadz, apakah kira-kira dengan kami soleh sebagai hamba Allah akan mampu memberikan jaminan bahwa dunia ini berada dalam genggaman? Tentu tidak. Karena ada misi kita di muka bumi Allah ini adalah sebagai khalifah. Maka sebagai khalifah itu apa? Maka kita sebagai orang yang beriman diatur ada etos kerja dalam Islam. Maka dengan demikian marilah kita bangun kesalehan kita sebagai khalifah Allah. Kesalehan sebagai khalifah Allah adalah kita harus mampu mengamalkan etos kerja dalam Islam. Yang pertama, Allah katakan, i'malu ala Daud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah kamu wahai keluarga Daud, sedikit sekali sebagai bentuk kesyukuran, sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang mampu mensyukuri nikmatku. Bekerja adalah syukur, tidak bekerja adalah kufur. Bekerja adalah ibadah, pengangguran adalah dosa. Maka dengan demikian mari kita bekerja, karena bekerja itu adalah bahagian dari kesyukuran. Kenapa? Karena ada 4 potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada kekuatan fisik, ada kekuatan akal, ada kekuatan nafsu, ada kekuatan hati, menyatu dalam diri kita. Maka ketika 4 kekuatan ini tidak dijaga dan tidak digunakan secara benar, maka termasuklah kita orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, bahwa ibadah itu adalah merupakan suatu pekerjaan, itu adalah ibadah. Jadi kita kalau bekerja itu harus diniatkan ibadah. Karena bagaimanapun tadi 24 jam itu harus bernilai ibadah. Kalau memang pekerjaan itu ibadah, maka tentu kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Dan yang lebih hebat lagi, ketika kita menjadikan ibadah, yang menjadi pengawas kita adalah bukan lagi manusia, yang mengawasi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada suatu hari akan kami kunci semua mulut mereka, akan berbicara kedua tangannya, akan memberikan kesaksian kedua kakinya atas apa-apa yang mereka kerjakan dan usahakan. Maka kalau kita tidak serius dan tidak betul-betul profesional memanfaatkan potensi dan tidak menjadikan bahwasanya pekerjaan itu ibadah, nanti semuanya akan dilaporkan oleh anggota tubuh kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sidang jemaah salat zuhur yang berbahagia, para pemirsa TV-mu di mana saja berada yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian yang ketiga, prinsip kerja dalam Islam, bahwa apapun yang kita lakukan orientasinya adalah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jangan sampai karena kita semangat kerjanya terlalu hebat sehingga kita melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya secara dunia bisa sukses, tapi di akhirat kita bermasalah. Orang yang beriman itu dua-duanya harus mendapatkan kebahagiaan. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dikarenakan mencari harta, mengurus keluarga membuat kamu lalai daripada mengingat Allah.
Siapa yang melakukan demikian, maka tergolonglah dia pada orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena ketika kita mati nanti, ada 3 yang mengiringi kita ke kuburan. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah amal. Pada hakikatnya yang 2 akan kembali, yang tinggal bersama kita hanya amal yang kita kerjakan di dunia ini. Maka Allah ingatkan, jangan dikarenakan harta dan keluarga membuat kamu lalai daripada mengingat Allah. Artinya apa? Dalam bekerja, bekerjalah secara baik. Dalam mengambil nafkah, ambillah nafkah yang baik. Jangan sampai mengambil atau menghalalkan segala cara, karena pertanggungjawabannya nanti berat di padang mahsyar. Jangan pula gara-gara keluarga, mengurus suami, mengurus anak, mengurus istri, mengurus cucu, mengurus menantu, akhirnya kita lalai daripada mengingat Allah. Kadang-kadang begitu. Begitu mati ibu tu ditanya malaikat, apanya amal kau ibu? Kata malaikat, tak ada amalku malaikat, yang ku tahu aku sibuk aja di dunia. Nah, coba kau jelaskan apa kesibukanmu. Ya, waktu muda aku sibuk dengan kemudaanku, sudah berkeluarga sibuk dengan keluargaku, kebetulan lahir pula anak susun paku, aku sibuk mengurus anakku, sudah besar-besar anakku, menikah pula sibuk dengan menantuku, lahir pula cucu susun paku, akhirnya aku sibuk mengurus cucuku, kemudian setelah aku mengurus cucu, tak lama kumatlah semua penyakitku, kemudian matilah aku. Jadi amalmu apa? Enggak ada. Kadang-kadang memang dalam hidup ni awak fikir kalau awak usia 65, 70 selamatlah awak, panjang umur, bisa solat berjamaah, bisa mengaji, bisa zikir, doa, baca Quran. Rupanya enggak bisa. Anak sama menantu ngerjai awak. Ada yang satu, mak titip 3 orang ya mak. Itu anak pertama. Anak kedua datang lagi, ya titip ya, tengok aja ya. Jadi rumah itu pun menjadi TPA, tempat penitipan anak. Diajak mengaji ibu tu tidak bisa. Aku tak bisa ngaji, tak bisa ke masjid, kena di rumah cucuku bergelimpangan, persis pengungsi Rohingya. Kemudian dengan demikian pun dia bilang, jangankan ke masjid, di rumah pun aku tak bisa sholat khusyuk. Baru aku takbir, sudah ditariknya muka aku dari belakang, macam layangan aku dibuat orang tu. Kemudian giliran aku sujud, salah pengertian pula cucu. Dibilang orang tu, nenek ngajak main kuda-kudaan, naik yuk. Naik 3 orang, hampir meninggal aku dibuat orang tu. Inilah persoalannya. Maka diingatkan Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai dikarenakan harta dan dikarenakan anak dan keluarga membuatmu lalai daripada mengingat Allah. Kadang-kadang memang anak menantu kita keterlaluan juga. Udah dijaga anaknya dari pagi sampai sore. Pas maghrib kita pulang, giliran anak makan malam, ngomong lagi menantu, mau disuapi kakek ya katanya. Giliran jam 10 malam, ngomong lagi, mau tidur sama nenek ya katanya. Yang begini-begini ndak usah dibiarkan. Ini anak menantu sudah menjajah ini. Harus dihentikan, suka atau tidak suka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, pemirsa TV-mu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa etos kerja dalam Islam harus ada 2 karakter dalam diri kita. Inna khaira man istazarta qawiyul amin. Sesungguhnya pekerja yang paling baik di antara mereka adalah orang yang memiliki al-qawiyyu dan memiliki al-amin, memiliki kekuatan dan orang-orang yang bisa dipercaya. Yang kuat itu maksudnya apa? Dalam dirinya menyatu intelektual, ada emosional yang sangat terdidik, kemudian dia memiliki spiritual yang sangat luar biasa. Antara intelektual, emosional, dan spiritual, kesalehannya menyatu sehingga apapun yang dilakukannya itu akan berbuah dari kesalehan. Kemudian al-amin artinya adalah orang yang dipercaya. Dengan demikian jadilah kita orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur. Memang di bangsa yang kita cintai ini ada problem dan persoalan. Mencari orang pintar katanya masih banyak, mencari orang jujur masih ada yang tersisa. Mencari orang yang pintar sekaligus jujur itu nyaris sulit untuk ditemukan. Inilah yang membuat
bangsa kita ini sakit yang berkepanjangan dan tidak pernah sembuh-sembuh dari penyakitnya karena didiami oleh orang-orang pintar yang kemudian kurang kejujurannya dalam memegang amanah. Maka dalam hal ini tentu ditekankan kepada kita sebagai orang yang beriman, pekerja harus memiliki al-qawiyyu al-amin, orang yang kuat dan orang yang dipercaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat zuhur yang berbahagia, para pemirsa TVmu di mana saja berada yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian karakter bekerja yang seterusnya adalah kita harus menjadi pekerja keras. Jadi karena itu kita dituntut untuk berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Kita dituntut supaya bekerja keras, supaya memiliki ekonomi yang kuat, yang disebut dengan quwwatul maliyah, kekuatan ekonomi. Kita tidak boleh menjadi orang yang pemalas, tidak boleh menjadi orang yang cengeng, tidak boleh menjadi orang yang lembek, tapi harus menjadi orang yang pekerja keras. Baca dalam Quran sebanyak 30 juz, 6.000 lebih ayatnya, ternyata satu ayat pun tidak ada keterangan yang menyuruh kita libur dalam Islam. Tidak ada hari libur dalam Islam. Baca surah Al-Jum'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul baik. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat Jumat, maka bersegeralah ingat Allah, tinggalkan jual beli. Itu wajib masuk ke masjid. Kira-kira Pak Ustadz, siap sholat Jumat bisa enggak tidur-tiduran di masjid meluruskan pinggang dari zuhur sampai asar? Ternyata Allah tidak membenarkan itu. Kenapa ayat berikutnya? Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Selesai kamu sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Artinya tidak boleh berlama-lama di masjid. Kalau ada orang yang tidur, berarti dia tidak paham dengan ayat itu. Allah tidak mengizinkan kita tinggal di rumahnya untuk bermalas-malasan. Langsung diusirnya, cabut kau dari masjid nih. Bahkan kalau bahasa Minangnya, bakiro waang dari masjid. Cari karunia Allah. Tidak boleh jadi orang yang pemalas. Kalau kita bicara etos kerja, tentang kerja keras, yang muncul ke permukaan adalah ibu kita Hajar dengan anaknya Ismail, yang dia ditinggalkan suaminya dengan bekal hanya untuk 2 hari. Tapi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan generasiku generasi yang menegakkan salat, yang disukai oleh manusia sehingga hati manusia tertuju kepadanya. Kemudian beri mereka rezeki dari buah-buahan, jadikanlah mereka orang yang bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Begitu makanan habis, minuman habis, perut terancam, tenggorokan pun kering, ternyata makanan gak ada. Paksa ibu kita Hajar sa'i atau sa'yun, berusaha. Dia naik ke Bukit Safa, kemudian menatap ke sekitar, mencari orang mana tahu lewat supaya bisa minta tolong. Gak ada. Dia berjalan ke Bukit Marwah. Terik matahari sangat luar biasa, panas dari atas, kemudian pasirnya pun berasap. Tanpa alas kaki, Safa Marwah dia jalani 7 kali. Pada yang ke-7 kali dia lelah dan letih, tapi tetap berharap ditemuinya anaknya Ismail yang menangis menancapkan tumitnya ke tanah. Muncul mata air. Hajar berteriak, Zamzam wa Jamjam, terpancarlah. Akhirnya itulah cikal bakal sumur Jamjam. Kita lihat yang berdoa Ibrahim, berurai air mata kepada Allah, basah baju dan jubahnya, ternyata doanya tidak langsung diijabah Allah. Terus ada kerja keras dari ibu kita Hajar. Artinya tidak ada kesuksesan tanpa naik dan turun gunung, kemudian berkeringat, berjuang, baru didapatkan kesuksesan. Kalau Nabi Ibrahim saja doanya tidak diterima hanya dengan doa, harus dengan usaha. Ini kadang-kadang ada pula umat Islam, dia bukan Nabi tapi perasaannya melebihi Nabi. Kerjanya asyik berdoa saja di masjid. Contoh sudah ada. Jadi kalau ada orang yang sholat, berzikir, baca Quran, doa, sholat, baca Quran, tiba-tiba sore dia bermohon, ya Allah, perutku lapar, tolong kenyangkan. Dijawab malaikat, sabantalai mati wa ang yuang, kata malaikat. Jangan kau berdoa saja kalau kau tak berusaha. Artinya apa? Kerja keras itu adalah kemestian. Kemudian yang terakhir,
prinsip kerja dalam Islam ada namanya kerja cerdas, kerja keras, kemudian yang terakhir adalah kerja cerdas. Kerja cerdas itu artinya apa? Bahwa yang dimaksud kita harus punya namanya pemikiran, punya konsep, kemudian dibahas secara matang, kemudian faiza azam fatatawakkal 'alallah, setelah kita sudah kuat maka tawakal kepada Allah, mulailah usaha itu dengan skill dan kemampuan yang ada pada kita. Tentu juga harus melihat bagaimana situasi dan keinginan pasar. Inilah namanya orang cerdas. Jadi kalau sepanjang Mukhtar Basri ini dari ujung ke ujung sudah ada orang yang menjual lontong sebanyak 30, jangan lagi ditambah kedai lontong yang ke-31, karena dikhawatirkan nanti jalan Mukhtar Basri berubah jadi jalan lontong karena banyaknya tukang lontong. Dan dipastikan kalau sudah banyak yang menjual daripada yang membeli, tentu pembeli akan berkurang, itu akan terbuang mubazir. Disinilah diperlukan kecerdasan. Maka dalam mata kuliah ekonomi itu ada studi kelayakan bisnis, artinya harus cerdas dalam menyikapi kehidupan ini. Sehingga saya sampai pada kesimpulan, kalaulah umat Islam ini mau membangun kesalehannya sebagai hamba sekaligus membangun kesalehannya sebagai khalifah, maka umat Islam ini saya pastikan lebih sukses dari umat-umat yang lain, lebih sukses dari orang kafir. Kenapa? Orang kafir hanya mengandalkan kerja keras, dia bisa sukses, padahal dia tidak bisa saleh kepada Allah karena dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Kalau orang Islam bekerja keras, kemudian ada hikmah dari sholat fardunya, ada keutamaan dari sholat duhanya, ada keajaiban dari sholat sunat, sholat tahajudnya, ada keberkahan dari baca Qur'annya, tentu Allah akan memberikan kemudahan dan kesuksesan lebih hebat dari orang-orang kafir. Pertanyaannya, kenapa umat tidak sukses dan tidak unggul dibandingkan dengan umat yang lain? Mungkin kesalehan kita yang masih bermasalah. Tanyakan kepada diri, di mana persoalannya? Apakah kesalehan sebagai hamba yang masih kurang? Sehingga kita bekerja jungkir balik 24 jam, tangan dijadikan kaki, kaki dijadikan tangan, tapi tak pernah juga mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Karena apa? Karena gagal membangun kesalehan sebagai hamba Allah. Ataukah sebaliknya, kita sudah saleh sebagai hamba, tahajud tiap malam, jam 2 sudah bangun, baca Quran tahajud, sampai subuh nggak tidur lagi. Kemudian dia sholat subuh, setelah itu dia tidur dari jam 6 sampai jam 12. Ditanya, kau kenapa tak berusaha? Ini efek dari sholat tahajud tadi malam. Aku sudah tawakal kepada Allah, mudah-mudahan rezeki sudah dijamin oleh Allah. Ini artinya salah paham. Dibangunnya kesalehan sebagai hamba, tapi dia lupa membangun kesalehan sebagai khalifah. Mudah-mudahan dengan membangun kesalehan sebagai hamba sekaligus membangun kesalehan sebagai khalifah, kesuksesan di dunia akan kita raih, kemudian surga Allah akan menjadi milik kita. Dan ketika pribadi-pribadi mampu membangun kesalehan itu sampai pada target kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik di tengah-tengah manusia. Artinya apa? Kalau kita sudah membangun kesalehan sebagai hamba, demikian juga kesalehan sebagai khalifah. Demikian yang bisa disampaikan. Segala sesuatu kekurangan tolong dimaklumi. Kalau ada bentuk kelebihan, bawa aja pulang, gak usah dikembalikan, karena sudah saya ikhlaskan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua diperbanyak maaf. Kampak bukan sembarang kampak, kampak pembelah kayu jati. Batak bukan sembarang batak, batak yang ceramah, batak yang baik hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau memang tak punya sumur, silakan gali sendiri. Demikian nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.